Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara dalam kajian metode penelitian kuantitatif. Kali ini kita akan membahas bagaimana menguji validitas sebuah instrumen pengukuran, khususnya yang menggunakan tipe validitas konstruk. Saya sudah menyiapkan PPT untuk menjadi bahan belajar yang insya Allah menjadi lebih jelas. Ini sambungan dari diskusi pada pertemuan yang lalu. Skala psikologi umumnya dikembangkan dengan tipe validitas konstruk. Validitas konstruk secara ringkas menunjuk pada tingkat sejauh mana item-item sebuah skala psikologi tepat mengukur konstruk dari atribut psikologi yang hendak diukur. Saya kira ini sudah kita bahas pertemuan yang lalu. Nah, pada prinsipnya ada 3 metode pengujian validitas konstruk. Yang pertama adalah metode korelasi item total, ini yang banyak dipakai oleh mahasiswa S1 psikologi. Kemudian metode CFA, Confirmatory Factor Analysis. Ini nanti yang 1 dan 2 kita praktekkan. Lalu yang ketiga kita akan simpan lain kali, supaya rekaman video ini tidak terlalu panjang. Korelasi item total, prinsip yang kita perlu pahami, total score itu kita analogikan sebagai representasi konstruk dari atribut psikologi yang sudah kita tetapkan. Motivasi berprestasi adalah, nah itu konstruknya, kemudian total skor yang dicapai pada sekelompok orang itu yang kita gambarkan sebagai konstruknya. Pakai korelasi persen. Item yang kita katakan valid adalah item yang 1, besaran korelasi dengan total itu 0,3 ke atas, 0,3 ke atas. Bukan signifikansi korelasi. Why? Mengapa begitu? Mengapa bukan signifikansi korelasi? Karena nanti akan saya tunjukkan bahwa indeks korelasi yang kecil, kalau sampelnya besar bisa signifikan. Padahal yang kita pertaruhkan adalah ketepatan dalam pengukuran untuk menghindari kesalahan pengukuran. Sementara signifikansi itu urusannya adalah dengan ketepatan pengambilan sampel, menghindari kesalahan sampling. Maka yang kita ambil 0,3 ke atas, terus sampai yang kita dapat paling besar. Ini data pada Excel yang saya punya sebanyak 393 subjek, tapi untuk korelasi sebenarnya cukup 60, tapi karena kita akan gunakan nanti analisis faktor, ya kita akan pakai data ini. Oke, saya buka SPSS. Ini data sudah saya copy ke SPSS. Itemnya 1 sampai dengan 20, ditambah yang terakhir tadi total. Saya akan jalankan, klik Analyze, kemudian Correlate, klik Bivariate, kemudian klik Bivariate. Nah, semua item termasuk total kita masukkan di sini. Lihat ini yang paling bawah ini ya, total kita masukkan. Karena nanti akan kita hitung tiap item dengan total. Kemudian kita klik OK. Nah, yang kita akan interpretasikan adalah yang di sini, kolom paling kanan. Coba Anda perhatikan, saudara. Oh, sorry. Ini mestinya Anda close dulu. Saya harus share screen dulu untuk yang SPSS output. Ini dia. Yang kita interpretasikan ini adalah bagian total ini. Coba Anda perhatikan, saudara. Yang paling atas ini adalah item nomor 1 korelasi dengan total. Bawahnya 2 dengan total. Item nomor 1 korelasinya adalah 0,689. Ini sangat tinggi di atas 0,3. Maka ini item yang valid. Bukan karena ini signifikasi 0,00 ini jadi valid, tidak. Tapi ini di atas 0,3. Dan berikutnya yang bawah begitu. Saya akan beri contoh ini. Ada korelasi, ini adalah item nomor 1 dengan
korelasi 0 dengan item nomor 13. Ini tidak kita butuhkan, tapi muncul angka untuk kita belajari. 0,17 itu karena sampel saya 393, itu sangat signifikan. Padahal ini sangat jauh dengan korelasi total. Maka sekali lagi bukan signifikansi korelasi untuk menentukan valid tidaknya, tetapi yang kita pakai adalah besarnya korelasi. Oke, sekarang saya akan kembali ke PPT. Saya akan lanjutkan. Yang berikutnya adalah CFA. Kita akan menguji validitas konstruk dengan confirmatory factor analysis. Metode CFA melakukan konfirmasi apakah betul item-item skala itu tepat mengukur indikator yang telah ditetapkan dan apakah memiliki loading yang faktor loading yang signifikan, yaitu 0,3 ke atas. Kali ini kriteria item valid adalah 1, item itu ada di indikator yang kita planningkan pada kisi-kisi, dan yang kedua loadingnya 0,3 ke atas. Jadi ada 2 kriteria. Saya lompat ke kisi-kisi. Jadi kisi-kisinya ini ada 3 indikator, kita sebutkan sebagai faktor, kemudian item-itemnya ini. Kita akan cek apakah 1, 2, 3, 4 ini tepat ada di indikator 1 dan seterusnya. Oke, saya akan masuk ke SPSS. Sorry, kita akan share screen yang SPSS data. Ya, ini data untuk uji validitas dengan CFA. Data yang tadi 393 subjek, ada 20 item. Saya boleh memulai, Anda mencatat, silakan nanti bisa diulangi. Klik Analyze, lalu kita pilih menu Dimension Reduction. Kemudian kita pilih Factor. Nah, ini dia. Ini yang kita jalankan untuk uji validitas konstruk dengan CFA. Klik. Nah, lalu semua item kita pindahkan ke kotak analisis kecuali total score, kita tinggalkan di sini. Cuma ini saja yang kita butuhkan. Lalu kita pilih menu deskriptif. Yang kita klik adalah KMO Battery Test. Kita klik di sini. Kalau sampai muncul centang. Kemudian continue. Nanti kita akan gunakan apakah KMO-nya muncul angkanya. Kalau muncul itu tandanya item kita punya pola dan itu ada kemungkinan valid. Klik continue. Kemudian kita pilih yang kedua extraction. Kita klik. Nah, ini ada 2 opsi. Based on eigenvalue, tapi enggak, kita pilih yang fixed number of factor. Saya punya tadi di kisi-kisi ada 3 indikator, kita tulis angka 3 di sini. Indikator kita fungsikan sebagai faktor. Dan klik continue. Kemudian kita pilih menu rotasinya. Rotasinya kita pilih yang Varimax. Dengan iterasi 25 kali. Ini tidak usah dipikir, ini default dari SPSS. Klik continue. Yang terakhir kita pilih option. Ada beberapa opsi, kita pilih yang sorted by size. Nanti loading faktor akan diurutkan mulai yang paling besar sampai paling kecil di bawah. Baik itu ada di indikator yang tepat maupun tidak. Kita klik continue. Dan sudah menu kita jalan semua, terakhir kita klik OK. Nah, saudara, apa yang kita bisa temukan, kita interpretasi. Pertama kita cek KMO-nya. Muncul 0,849. Ini di atas 0,5. Maka ini polanya bagus. Ada sangat kemungkinan besar ini valid item-itemnya. Setelah ini kita lari ke rotated component. Kita klik ini. Nah, kita munculkan ini rotated component. Oh, sorry. Saya tadi belum memunculkan.
Saya harus share screen yang output mana. Ini dia. Ya, jadi yang pertama kita cek adalah KMO. Nah, ini 0,8, ini di atas 0,5, ini bagus. Ini berarti kita valid. Lalu kita bisa lanjutkan ke rotated component. Kita klik ini. Nah, kita akan menginterpretasi ini kotak ini. 1, 2, 3 ini adalah faktornya atau indikator. Ini itemnya. Sepintas saya ingin tunjukkan, saudara. Item nomor 17. Loadingnya 0,7, tinggi. Tapi dia ada di nomor 1. Apakah ini item sesuai dengan visi? Kita akan cek di slide yang sudah saya siapkan. Saya akan siapkan. Ini dia. Saudara. Ini tadi yang sudah saya tunjukkan. Ini hasil CFA-nya, ini kisi-kisinya. Kita tinggal padukan. Nomor 17 sesungguhnya adalah mengukur indikator 3. Kalau dia ada di indikator 1, maka item nomor 17 walaupun loadingnya besar, dia bukan item yang valid. Kita coret angka 17. Nomor 17 nanti kita buang aja. Kemudian nomor 02. Loadingnya 0,6, tinggi. Dia ada di faktor 1. Coba nomor 2. Betul. Berarti item 2 ini valid. Nah, saya sudah tunjukkan. Ini dia. Nomor 2 valid. Nomor 4 valid. Nomor 1 juga valid. Jadi indikator 1 dari 4 item, ada 3 yang valid. Yaitu item nomor 1, 2, dan 4. Lalu kita cek sekarang yang indikator 2. Dari 5 sampai 10 item, berarti ada 6 item, ternyata ada 4 yang valid. Ada di sesuai kisi-kisi, ada di indikator, dan loadingnya di atas 0,3. Lalu faktor 3, dari 10 item, ada 4 yang valid. Begini cara menginterpretasinya. Jadi dengan begitu kita akan bisa menemukan item valid, yang tidak valid buang, kita bisa ambil hanya dengan item yang valid saja. Demikian saudara, semoga apa yang kita pelajari dengan ringkas ini bisa Anda pahami. Terima kasih, sampai ketemu pada kesempatan yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.